Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Waris Fidela dengan NPM 23082600043. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai gaster disorders atau gangguan pada lambung. Jadi secara umum gangguan lambung dapat berupa inflasi, kerusakan mukosa, gangguan motilitas, reflux, infeksi hingga keganasan. Pada cabang yang pertama adalah gastritis, yaitu peradangan pada mukosa lambung. Gastritis ini dapat bersifat akut maupun kronis. Penyebab yang sering terjadi adalah bakteri H. pylori, penggunaan NSAID, alkohol, dan pada kondisi tertentu bisa karena stres fisiologis berat. Untuk gejala yang muncul itu bisa berupa nyeri epigastrium, mual, muntah, dan kembung. Jika berat dia dapat menyebabkan perdarahan dan anemia. Selanjutnya adalah peptic ulcer disease, yaitu terbentuknya ulkus atau luka pada mukosa yang dapat berupa gastric ulcer maupun duodenal ulcer. Penyebab utamanya adalah bakteri H. pylori dan penggunaan NSAID. Gejala utamanya bisa berupa nyeri epigastrium, mual, dan cepat kenyang. Untuk komplikasinya yang penting adalah perdarahan, perforasi, dan obstruksi. Berikutnya adalah GERD, yaitu kondisi ketika isi lambung, terutama asam lambung, mengalami reflux ke esofagus. Gejala khasnya itu bisa heartburn atau nyeri di ulu hati seperti terbakar dan regurgitasi. Faktor risikonya antara lain adalah obesitas, makan berlebihan, dan makanan yang berlemak. Jika berlangsung lama, dapat menyebabkan esofagitis, struktur hingga Barrett esophagitis. Kemudian ada gastroenteritis, yaitu inflamasi atau infeksi pada saluran gastrointestinal yang umumnya disebabkan oleh virus, bakteri, atau parasit. Gejalanya berupa mual, muntah, diare, dan nyeri abdomen. Komplikasi yang perlu diperhatikan terutama adalah dehidrasi dan gangguan elektrolit. Selanjutnya adalah gastroparesis, yaitu kondisi di mana ketika pengosongan lambung menjadi terlambat tanpa adanya sumbatan mekanik. Salah satu penyebab pentingnya adalah karena diabetes. Selain obat-obatan dan gangguan syaraf, gejalanya dapat berupa kenyang, cepat kenyang, mual, muntah, dan kembung. Komplikasinya bisa berupa dehidrasi dan malnutrisi. Cabang berikutnya adalah gastric cancer atau kanker lambung. Faktor resikonya yaitu ada infeksi H. pylori, gastritis kronis, merokok, dan faktor diet. Pada tahap awal, gejalanya itu sering tidak spesifik seperti dispepsia dan cepat kenyang. Pada stadium lanjut, dapat terjadi penurunan berat badan, muntah, hematemesis, atau melena. Diagnosis utama dilakukan dengan endoskopi atau biopsi. Selanjutnya adalah Zollinger-Ellison syndrome. Kondisi ini disebabkan oleh gastrinoma, yaitu tumor yang menghasilkan gastrin. Peningkatan gastrin yang menyebabkan peningkatan sekresi lambung sehingga pasien dapat mengalami ulkus yang multiple atau berulang. Kondisi ini juga sering disertai diare. Terakhir adalah gastropati, yaitu kerusakan mukosa lambung yang tidak selalu disertai inflamasi yang bermakna. Penyebab yang dapat berupa adalah penggunaan NSAID, alkohol, maupun stres fisiologis berat. Kerusakan mukosa tersebut dapat menyebabkan perdarahan. Jadi meskipun memiliki gejala yang dapat saling menyerupai, masing-masing gangguan memiliki mekanisme, faktor penyebab, dan komplikasi yang berbeda. Jadi oleh karena itu, anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang diperlukan untuk menentukan diagnosis yang tepat. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.